Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد Ma'asyar al-hadirin wal-hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di pagi yang sejuk ini kita kembali dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, di majlis yang mulia, berbicara tentang sesuatu yang mulia, mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dan mengenali ajaran-ajaran Allah Tabaraka wa taala melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan subuh yang penuh dengan keimanan, subuh yang penuh dengan cahaya dan kebaikan, dan subuh yang mendatangkan manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Salat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya dan keturunannya yang mulia, para sahabat-sahabat yang setia berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka di sisinya. Yang masih hidup Allah berikan keteguhan dan kekokohan di dalam menjalankan agamanya, dan Allah akhiri usia mereka dengan husnul khatimah. Kepada para guru dan masyayikh yang senantiasa membimbing kita, yang mendidik kita, yang senantiasa menunjukkan jalan kebaikan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup dan keluarga mereka. Allah jadikan ilmu yang mereka tinggalkan ilmu yang senantiasa bermanfaat, mengalir kepadanya pahala-pahala yang tidak akan pernah berhenti di sisinya. Wabil khusus muallif kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah. Kembali kita mempelajari tentang 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan. Pada pertemuan pagi kemarin kita sudah bahas tentang pertanyaan yang ke-186 dan 187, yaitu tentang pembagian dosa. Dosa terbagi kepada dua bagian. Dosa besar disebut dengan as-sayyi'at, dan dosa kecil disebut dengan as-sayyi'at, dan dosa besar disebut dengan al-mubiqat. Al-mubiqat ada sesuatu yang membinasakan kita. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang ke-187 dengan apakah dosa-dosa kecil itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara panduan Allah tentang dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita kerjakan, ya, amal saleh yang kita lakukan itu akan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Seperti yang kita bahas contohnya pada pertemuan sebelumnya tentang isbaghul wudu, yaitu kita menyempurnakan wudhu kita, kemudian kita
sering-sering melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, kemudian kita duduk di rumah Allah untuk menunggu salat, yang disebut dengan intizarus salati ba'da salat. Hati kita yang terikat kepada salat satu kepada salat berikut, satu Jumat yang satu dengan Jumat berikut, umrah yang satu ke umrah berikut, semua itu kata Rasulullah mukaffirat, penglebur dari dosa-dosa kita. Maka sungguh ketika orang beramal dalam Islam, apa yang telah disyariatkan, apa yang telah diperintahkan, ketika dia berpegang teguh dengan itu, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang agung dalam agama ini. Karena apa yang dilakukan senantiasa berpandu kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu akan menjadikan dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan amalan-amalan sangat menghapus dan sangat mengangkat derajat kita, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itulah dosa kecil yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pagi ini kita lanjutkan pertanyaan yang ke-188, ma hiya al-kabair? Apa itu dosa? Dosa besar. Dosa besar itu apa? Dijawab oleh muallif kitab, fi dhabitiha aqwalus sahaba, aqwalun lis-sahaba wa tabi'in wa ghairuhum. Pada pengertian apa itu dosa besar, ada beberapa ungkapan-ungkapan dari para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya mengartikan dosa besar itu. Ada yang mengatakan yaitu kullu dzambin tarattaba alaihi hadd, setiap dosa yang di ujungnya ada had, itu dosa besar. Hudud, had, berikan hukuman. Yang kedua, wa ya kullu dzambin atba'a bi la'nah, setiap dosa yang jika dilakukan oleh pelakunya maka dia mendapatkan laknat, au ghadab, atau dia mendapatkan murka Allah. Kalau fulan melakukan ini maka Allah murka kepadanya, atau nar, atau diberikan ancaman neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, au uqubah, atau diberikan azab oleh Allah sebagai bentuk balasan. Nah, setiap perbuatan yang di situ ada laknat, terlaknat yang melakukan, yang di situ ada kemurkaan bagi yang melakukan, di situ ada ancaman neraka bagi yang melakukan, atau ancaman hukuman dari Allah bagi yang melakukan, maka itu dosa besar. Nah, ini kaidahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dosa besar itu adalah orang yang tidak menghormati agama Allah, yang tidak takut kepadanya. Karena orang yang melakukan dosa besar justru dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ancaman yang Allah sebutkan, yang Allah sampaikan, namun dia tidak menghentikan dirinya melakukan itu. Nah, disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hadisnya sahih, penyebutan tentang dosa besar, dan itu tingkatannya berbeda-beda. Di penyebutan tentang dosa besar itu berbeda-beda, namanya berbeda dan tingkatan pun berbeda-beda. Kita lihat, faminha kufrun akbar, orang yang melakukannya itu jika dilakukan olehnya maka dia kafir, dan kufurnya kufur besar. Seperti asyiriku billahi, syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara bentuk dosa besar adalah syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana aghna syuraka anisyirki. Kata Allah, saya tidak butuh dengan kesyirikan. Man asyraka, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Yang mengerjakan satu amalan, kata Allah, yang amalan itu dia menduakan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Bayangkan, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, saya tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan kesyirikan. Maka siapapun yang melakukan amal dan dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal yang dilakukan itu, aku tinggalkan dia, kata Allah. Ini ancaman. Kalau Allah sudah meninggalkan,
tidak akan ada kebaikan, tidak ada keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Wa syirkahu, dan benda yang dia ikutkan menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya dosa besar itu adalah asyirku billahi tabaraka wa taala. Yang kesyirikan sesungguhnya merupakan adalah dosa dan kezaliman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah as-sihir. Sihir yang dilakukan oleh seseorang, seperti kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa sihir ini macam-macam. Ya, bisa memisahkan antara kedua pasangan yang semua mereka adalah aman, akur, harmonis, hidup nyaman. Tapi datang sihir, yufarriqu bainahu wa baina ahlihi, memisahkan antara kedua pasangan. Yang dia hidup dengan tenang, saling mencintai, saling kasih antara pasangan, tiba-tiba ada orang yang hasad, dengki, yang lakukan sihir, memisahkan kedua pasangan yang akur ini, maka ini adalah ancamannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-mubiqat, adalah perkara yang membinasakan seseorang. Di antaranya juga adalah qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Jiwa manusia yang beriman itu tinggi nilainya di sisi Allah. Itu tidak boleh bagi kita dengan semena-mena membunuh orang, semena-mena dengan menganiaya orang, semena-mena untuk menghabisi nyawa orang. Tidak boleh. Itu dosa besar. Yang membunuh di dalam Islam, hukuman yang paling layak apa? Dia qisas, dibunuh. Karena nyawa dengan nyawa, nyawa dengan nyawa tidak bisa dihargai dengan yang lain. Nah, kecuali ada hukum-hukum tertentu dimaafkan oleh keluarga dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa nilai nyawa seorang mukmin itu tinggi. Sebagaimana Nabi katakan bahwa ya, jiwa kalian itu, ya, harta kalian itu terjaga, mulia. Tidak boleh seorang untuk bersemena-mena, ia melakukan mudah untuk membunuh orang lain, mengancam dengan membunuh, bahkan melakukan pembunuhan. Di antara dosa besar at-tawalli yaumaz zahf, ia berpaling dari medan pertempuran di saat sudah pertempuran sudah terjadi, kemudian dia lari, kabur dari pertempuran, dosa besar. Di hadapannya musuh yang sudah dikibarkan jihad, di hadapannya ada musuh, ya, yang membunuh, yang menyerang, maka kemudian dia tetap harus bertahan bagaimanapun kondisi dan keadaan. Sekecil apapun kondisi dan kekuatan di saat itu, dia harus, ya, bertempur dengan satu di antara dua pilihan. Kembali dengan kemenangan atau dia mati syahid. Itu lebih mulia baginya daripada at-tawalli yaumaz zahaf. Di antara dosa besar aklur riba, makan riba, yang sudah jelas Allah tabaraka wa taala katakan, ya, Allah haramkan riba, tapi dia tetap hidup di atas pencarian riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah sampaikan dalam banyak hadis ancaman para pelaku riba, tapi kemudian dia tidak bergeming sedikit pun, tidak ada rasa takut, tidak dia merasa, ya, akan mendapatkan, ya, ancaman ini di hadapan Allah. Tidak. Tapi dia tetap hidup dengan riba, makan dari hasil riba. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan bahwa riba dosa yang paling ringannya, waliyadzubillah, seperti orang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Siapa yang mau dan siapa yang ingin? Tidak ada manusia yang sehat, ya, yang mau melakukan itu. Tapi Nabi SAW samakan para pelakunya, para pelaku riba itu dengan hal yang seperti itu. Maka kepada saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, mari dalam bab mencari rezeki, jangan kita, ya, merasa aman dari bab riba ini. Mesti kita khawatir. Ada orang yang takut dengan zina, ada orang yang takut dan minum khamar, ada orang yang malu tak mau membunuh orang. Tapi kemudian bab riba seperti biasa saja. Ini tidak bisa kita pisah-pisahkan.
Jangan takut dengan rezeki Allah yang menjamin. Wa ma min dafatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangan takut dengan sesuatu yang kita yakini itu benar kita lakukan, walaupun dari sisi ya jumlah ya tidak seperti yang kita dapatkan di saat sumbernya adalah sumber riba. Hari ini banyak orang yang takut tidak hidup, takut tidak dapat rezeki, takut tidak bisa menyekolahkan anak, takut tidak bisa lagi ya hidup seperti biasa layaknya seorang yang sudah mendapatkan fasilitas. Ini adalah talbisul iblis. Kekhawatiran itu adalah talbis iblis yang membuat kita ini semakin senantiasa hidup ya, nanti kamu tidak dapat fasilitas lagi, kamu tidak bisa lagi mendapat jaminan kesehatan keluargamu, jaminan liburan, jaminan sekolah dan seterusnya. Semua kan sudah dijamin. Kamu akan hidup seperti hidup ya orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan seperti yang kamu dapat. Kekhawatiran itu muncul, maka kuatkan azam, kokohkan, minta pertolongan kepada Allah agar kita tinggalkan riba. Di antara dosa besar aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim itu diperintahkan oleh Allah untuk diurus, tidak dimakan. Waliyadu billah, tidak dimakan. Kita diperintahkan Allah untuk mengurusi. Bahkan harta anak yatim yang dia ditinggalkan oleh orang tua dan dia memiliki harta, kita diminta untuk diurus. Maka kita jangan berikan sampai anak itu dia memiliki arusd, memiliki kecakapan dalam berfikir, sehingga harta tidak dihambur-hamburkan habis. Nah, bagi orang yang hari ini punya lembaga atau yang mengurus anak yatim secara personal, ya fattaqullah, bertakwalah antum semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak jarang ada orang yang di dalam bab-bab seperti itu dia selalu jatuh di dalam ujian harta. Dengan semena-mena harta anak yatim dimakan, harta anak yatim ya dikuasai, dan seterusnya anak yatim ditelantarkan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, dan begitu juga kepada kaum muslimin yang memiliki amanah misalnya dalam pengumpulan harta anak yatim. Seperti di fenomena di sebagian masjid-masjid kaum muslimin ya, diumumkan setiap Jumat harta anak yatim puluhan juta, bahkan ratusan juta, ditulis di papan tulis informasi, bahkan diumumkan setiap Jumat. Tapi kemudian ternyata anak-anak yatim itu di sekelilingnya telantar. Ini fenomena yang juga harus kita fahami. Kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki amanah di dalam masjidnya, dia mengumpulkan atas nama ya kotak infak atas anak yatim. Jangan diberikan hanya sekali setahun, mau lebaran atau mungkin mau sekolah. Dia butuh makan setiap hari, dia butuh makan di dalam kehidupannya. Berikan kepada mereka. Terkadang miris sekali ya, puluhan juta diumumkan, ditulis ya, diumumkan, bahkan saldo masjid puluhan juta, saldo anak miskin, fakir miskin juga puluhan juta. Sementara di sekeliling masjid itu, masyarakat yang sekitarnya, mereka masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, ini tentu mari kita cermati bersama, mari kita pelajari, kita berikan haknya. Para muhsinin yang datang, yang menaruh uang dia di dalam kotak infak itu, agar disalurkan, bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh di bank, kemudian berbunga pula banknya, dapat pula tambahannya, nah seterusnya. Nah, tentu ini hal-hal yang mesti kita perlu cermati di dalam kehidupan kita. Kita mesti ya memberikan amanah orang tersebut kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ya qazful muhsanat al-ghafilatil mu'minat, yang menuduh para wanita-wanita yang suci yang melakukan sesuatu yang dibenci, yang menuduh orang melakukan hal-hal yang disebut seperti zina. Mukmin yang baik, wanita yang saleh tidak dibenarkan dalam Islam ya. Di antara hal yang termasuk dosa besar syarbul khamar wa uququl walidain, minum khamar juga bagian dari dosa besar. Wa uququl walidain, di dalam bab uququl walidain sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Bahkan Allah sering
menyandingkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah pun perintahkan ya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebagian dosa-dosa besar yang ditulis dan yang difahami oleh para ulama melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan sampai lebih kepada 70 dosa besar. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan, wa man tatabba' adz-dzunub, ya, orang barang siapa yang mengikuti, meneliti allati atlaqa 'alaiha anna kaba'ir, barang siapa yang mencoba meneliti hadis-hadis tentang ini, tentang dosa besar, maka dia akan mendapatkan lebih dari 70 dosa-dosa besar. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, yang kuncinya adalah dosa yang diikutkan dengan ancaman dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau yang diikuti dengan laknat bagi pelakunya, atau murka bagi pelakunya, atau azab, ya, atau Allah perangi, Allah perangi, seperti riba, ya. Allah, orang-orang yang melakukan riba, Allah perangi dia. Dan orang yang diperangi Allah, siapa yang akan bisa membelanya? Ya, oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, sungguh sangat banyak dosa-dosa besar, dan semoga Allah SWT jaga kita dan keluarga kita dan anak-anak kita dari perbuatan dan dari segala hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar kita dijaga dari segala keburukan dan kejahatan serta dosa-dosa besar yang menghadirkan, ya, keberkahan, yang menghilangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.